tentang mengenal bagian tubuh tumbuhan. Ya, bagian tubuh tumbuhan. Apa yang akan kita pelajari hari ini, anak-anak? Yang pertama, memahami fungsi bagian-bagian tumbuhan. Kedua, kita mengidentifikasi jenis-jenis bagian tumbuhan. Yang ketiga, menghubungkan fungsi dengan struktur. Baik. Perhatikan, jika suatu tumbuhan kehilangan salah satu bagiannya seperti daun atau akar, bagaimana menurutmu anak-anak tumbuhan tersebut dapat berpengaruh enggak? Berpengaruh tidak? Ada salah satu bagian tumbuhan yang kehilangan akarnya, tercabut akarnya. Berpengaruh enggak terhadap tumbuhan? Ya, berpengaruh. Coba kita lihat. Bagian-bagian tumbuhan itu apa saja? Dilihat, ini ada pohon apa, anak? Pohon tomat. Siapa yang pernah lihat pohon tomat? Siapa yang suka tomat? Enggak. Tomat mengandung vitamin apa? Tomat C. Oke. Bagian tumbuhan tomat. Yang pertama, ini dilihat ini tandanya daun. Ini daun ya. Ada yang belum pernah tahu daun? Sudah semua ya tahu daun. Daun adalah organ penting untuk fotosintesis, untuk memasak, dan untuk pernafasan pada tumbuhan. Kemudian yang ini adalah bagian batang. Batang, lihat Mas Arkan, batang, ini batang. Batang berperan dalam mengangkut air, nutrisi, dan makanan dalam tumbuhan. Ini mengangkut makanan, nutrisi di dalam tumbuhan, batang. Kemudian ini akar. Ya. Akar adalah penopang dan penyedia nutrisi bagi tumbuhan. Ini penopangnya. Nih. Penopangnya. Dalam tumbuhan ini akar, ini akarnya di sini anak-anak, akar. Oke, daun untuk proses fotosintesis dan pernafasan. Kemudian batangnya ini untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dalam tumbuhan. Paham? Itu tumbuhan. Lanjut. Bagian-bagian tumbuhan ini ada juga bunga. Ini ada bunganya ya, bunga. Bunga adalah organ reproduksi tumbuhan yang menghasilkan biji dan menarik serangga untuk penyerbukan. Mas Arkan. Kemudian ini buah, tomatnya, buah. Buahnya ini hasil dari proses pembuahan, berfungsi sebagai pelindung biji dan membantu dalam penyebaran biji. Ini tadi bagian-bagian tumbuhan ada apa saja tadi? Ada akar, batang, ada bunga, ada buah. Ini kebetulan ini tanaman bunga ya, ini enggak ada buahnya. Lanjut. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Fungsinya untuk apa? Menopang. Ini akar fungsinya. Akar di sini fungsinya untuk menopang tumbuhan agar tetap tegak. Ada penopangnya. Apa Mas Bibi? Untuk menopang agar tumbuhannya berdiri tegak. Kemudian juga menyerap air.
Ini tanamannya kita kasih air. Nah, ini fungsinya akar ini menyerap air, ya, menyerap air dan mineral dari dalam tanah sebagai makanan tumbuhan. Itu dari fungsi akar. Kemudian fungsi yang lainnya, ini jenis-jenis akar. Ya, anak-anak, ternyata akar itu jenisnya bermacam-macam. Ada akar tunggang, ada akar serabut. Beda nggak? Coba lihat. Akar tunggang seperti ini, akar serabut seperti ini. Bedanya apa? Akar tunggang, Mas Aslan, akar tunggang ini tumbuhan biji berkeping 2, terdiri dari akar pokok besar dan bercabang. Jadi ada akar besarnya, lihat akar tunggang bedanya. Ada akar pokok besarnya, kemudian ada yang bercabang, ini cabangnya. Jadi ada yang pokok biji 1, terus ini bercabang. Ini tunggang. Kalau akar serabut ini kumpulan akar yang halus yang keluar dari pangkal batang tumbuhan biji berkeping 1. Ini bedanya. Kalau akar serabut ini bedanya ini ya. Bedanya kalau tunggang ini ada 1 akar besar, terus di sini ada cabangnya. Kalau akar serabut, Mbak Tita, ini terdiri dari kumpulan beberapa akar ini, ya, yang harus keluar. Beda. Paham? Dari segi membedakannya bisa? Oke. Kemudian sekarang batang. Akan Nisa, batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan akar dan daun. Ini menghubungkan akar dengan daun. Ini namanya batang. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Jadi mengangkut air dan mineral dari akar diangkut ke daun. Nih, mengangkut. Yang kedua, mengangkut makanan dari daun ke seluruh bagian tubuh. Nah, ketika makanan fotosintesis sudah jadi, ya, pada daun, kemudian ini diangkut lagi oleh batang ke bagian seluruh tumbuhan. Ini batang. Yang ketiga, menopang daun, bunga, dan buah. Untuk menopang daun, bunga, dan buah. Ini fungsi batang. Selanjutnya, nah ini jenis-jenis batang. Jenis-jenis batang di sini ada batang berkayu, ada batang basah. Nah, ciri-cirinya batang yang berkayu, batangnya keras, atos, kemudian berwarna coklat, sulit dipatahkan. Bisa mencontohkan batang pohon apa? Yang keras. Batang pohon pinus. Pinter, batang pohon pinus. Apalagi? Batang pohon mangga, batang pohon durian. Oke. Yang keras, batang pohon jambu. Oke. Batang pohon beringin, pohon jati. Ya, sip. Warnanya coklat keras. Apa Mas Hafid? Mau mencontohkan pohon apa? Pohon apa yang ada di sekitar kamu? Batang pohon apa yang keras? Punya pohon mangga Mas Hafid? Nah, batang pohon mangga. Oke. Sekarang yang batang yang basah. Batang pohon pisang. Ciri-cirinya batangnya lunak, Batang pohon pisang. kemudian berwarna hijau, mudah dipatahkan. Contoh, ini apa? Batang pohon pisang bayem. Apa lagi? Ceri. Ceri, Mangga. semangka, Tomat. tomat tadi. Oh iya. Oke, itu ya. Lanjut. Bawang. Bang, batang pohon bawang ini. Nah,
daun untuk apa? Yang pertama, daun adalah tempat tumbuhan membuat makanan. Nih, tempat tumbuhan membuat makanan di sini. Namanya apa? Fotosintesis. Yang kedua, proses pembuatan makanan disebut fotosintesis tadi. Yang ketiga, fotosintesis membutuhkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Ya, fungsi dari daun. Kemudian selanjutnya, nah ini macam-macam daun. Daun itu ada yang daun yang bentuknya menyirip, ada yang bentuknya menjari. Menjari bentuknya seperti jari. Daun yang tulangnya menyirip berbentuk seperti susunan sirip ikan. Ayo, siapa yang bisa mencontohkan daun apa ini? Seperti sirip ikan. Ya, daun pohon mangga. Daun singkong. Daun pohon jambu. Pintar. Apa lagi? Itu yang di lapangan yang kemarin pohonnya itu jumet. Nah, oke. Sekarang lihat daun yang tulangnya menjari berbentuk seperti jari. Singkong. Singkong. Nih, ada lagi tulang daun yang melengkung. Nah, melengkung. Nih, ini daun apa, Nana? Tahu, sirih kan? Daun sirih. Ini yang tulangnya sejajar. Sejajar. Padi. Oke. Sekarang bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menghasilkan biji. Bunga. Tempat terjadinya penyerbukan sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan sebagai penghasil biji. Bunga. Sekarang bagian-bagian bunga. Dilihat. Bunga ini ada putihnya, ini putih. Kemudian ada benang sari. Kemudian ada mahkota bunga, tangkai bunga, kelopak bunga. Ini bagian bunga. Nah, Nara, Nadia sudah bisa lihat ya bagian bunga. Sekarang buah. Nah, ini buahnya. Buah adalah bagian tumbuhan yang berisi biji. Fungsinya untuk apa? Melindungi biji. Di dalam ini ada bijinya. Ini buah apa tuh ini? Apel. Siapa yang suka apel? Merah ya. Kemudian membantu penyebaran biji. Buah yang ada bijinya buah apa aja? Bagian buah ini buah apa, Nana? Coba ini yang paling gede bisa di tengah apa ini? Bijinya. Ini apanya? Bagian buahnya ini kulit buah. Biji, daging buahnya, kulit buah. Jadi, perhatikan di sini ada kesimpulannya. Bagian tumbuhan itu terdiri dari apa saja? Kita baca lagi. Akar, daun, bunga, dan buah. Coba tanya Mas Asran. Akar tadi fungsinya untuk apa? Oke, apalagi fungsi akar? Saskia. Akar menyediakan nutrisi makanan
untuk proses fotosintesis. Bunga untuk apa Mbak Aisyah? Bunga untuk menghasilkan biji. Oke. Mbak Nisa, fungsinya buah untuk apa Mbak Nisa? Proses pembuahan dan fungsi untuk pelindung biji. Oke, dan membantu penyebaran biji. Oke. Anak-anak sudah paham? Sudah paham anak-anak? Baik. Coba ini ada beberapa pertanyaan kita bersama-sama. Soal 1. Mbak Vita, silakan. Aku terakhir aja ya, Bu. Yang keras. Bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah adalah Menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Apa yang betul? Akar. Oke. Nomor 2. Apa? Mas Hafiz. Yuk. Oh benar ya, ini kaki akar ya jawabannya. Betul Mbak Vita. kasih tahu yang atas. Yuk, Mas Hafiz coba. Proses yang keras. Proses makanan pada tumbuhan terjadi di bagian proses pembuatan makanan pada tumbuhan terjadi di bagian mana? aku tahu Membuat makanan pada tumbuhan di bagian apa? akar Membuat makanan di bagian daun daun. Coba dicek.